Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Prasetyo, Eskom Mkom. Saya adalah dosen di program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember. Video ini saya buat dalam rangka penyusunan PDD UKT-PT pada bagian pengajaran, yang dimana dalam video ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah e-government dengan kode mata kuliah KIU 1044 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Adapun tujuan dari mata kuliah ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi mahasiswa tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung layanan di pemerintahan yang meliputi konsep, jenis layanan, tipe relasi e-government, hingga kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Mata kuliah ini berisi kajian yang memfokuskan pada penerapan TIK dalam konteks pemerintahan atau administrasi publik. Mata kuliah ini akan membahas bagaimana konsep, tipe relasi e-government, jenis-jenis layanan e-government, faktor pendukung kesuksesan implementasi e-government, faktor penghambat, strategi implementasi e-government, hingga kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Yang dimana mata kuliah ini dibebankan satu CPL Prodi, yaitu CPL 5, tentang mampu menerapkan konsep data dan informasi, statistik, serta tata kelola teknologi informasi dan organisasi. Adapun CPNK dari mata kuliah ini terdiri menjadi 2 CPNK. CPNK 1 mampu memahami konsep, prinsip, tipe relasi e-government dan faktor pendorong serta faktor penghambat e-government. Kemudian CPNK yang kedua yaitu mampu memahami konsep sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, menganalisis kerangka hukum dan kebijakan SPBE, serta arsitektur dan peta rencana SPBE. Kedua CPNK ini diturunkan menjadi beberapa sub CPNK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tipe relasi, dan prinsip-prinsip e-government. Sub CPNK yang kedua yaitu mampu menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi e-government. Dan sub CPNK yang ketiga yaitu mampu menganalisis best practice penerapan kebijakan SPBE di studi kasus lembaga pemerintahan. Ada beberapa komponen penilaian di dalam mata kuliah e-government ini, di mana komponen penilaian terbagi ke dalam 5 komponen. Komponen yang pertama terkait dengan tugas 1 dengan persentase 15%. Ini media yang terkait nanti adalah LKM 01, di mana jenis asesmennya dalam bentuk tugas. Komponen penilaian yang kedua, kuis 1 dengan bobot sebesar 10%. Medianya adalah LKM 02, jenis asesmennya dalam bentuk kuis. Komponen yang ketiga adalah UTS dengan bobot 30%, dan nanti asesmennya dalam bentuk kuis atau UTS. Komponen yang keempat adalah kuis 2 dengan bobot 10%, ED-nya LKM 03, jenis asesmennya dalam bentuk kuis. Dan yang terakhir adalah komponen UAS sebesar 35%, jenis asesmennya dalam bentuk kuis atau UAS. Adapun materi pembelajaran yang akan diberikan selama 1 semester di perkuliahan ini antara lain, yang pertama konsep dan tipe relasi e-government, yang kedua adalah jenis layanan, CSF, dan varian faktor e-government. Yang ketiga adalah aplikasi SPBE dan best practice. Keempat adalah layanan SPBE. Yang kelima, peta rencana dan arsitektur SPBE. Keenam, rencana induk SPBE. 7, pemantauan dan evaluasi SPBE. Serta kedelapan, strategi nasional pengembangan e-government di Indonesia. Pustaka yang digunakan di dalam mata kuliah government terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pustaka utama, dan yang kedua adalah pustaka pendukung. Pustaka utama terdiri dari 6 pustaka utama atau referensi utama, termasuk textbook di dalamnya. Yang pertama adalah buku Electronic Government, karangan Profesor Ricardus Eko Indrajit.
Yang kedua adalah buku Electronic Government in Action, juga karangan Profesor Ricardo Eko Drajit. Pustaka utama yang ketiga adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan Government. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Kemudian ada Pedoman Menpan Nomor 6 Tahun 2023 tentang cara pemantauan dan evaluasi SPBE, dan yang keenam adalah Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional. Adapun pustaka pendukung yang juga digunakan di dalam mata kuliah ini bersumber dari penelitian-penelitian atau publikasi artikel ilmiah dari dosen pengaku yang telah terbit pada jurnal nasional maupun internasional. Pustaka pendukung yang pertama adalah penelitian dengan judul Integrating ISSM and SCT into the TAM Framework, a conceptual model and empirical study on e-government services, yang terbit pada tahun 2025 pada jurnal Kinetic. Pustaka pendukung yang kedua adalah penelitian dengan judul Assessing the Quality and Priorities Improvement of e-Government Using Equal and Importance Performance Analysis, yang juga diterbitkan pada jurnal Kinetic pada tahun 2023. Pustaka pendukung yang ketiga adalah penelitian di tahun 2017 dengan judul The Relationship Analysis of E-Government Implementation on Increasing Capital Investment in Region, Case Study Banyuwangi City, yang diterbitkan pada jurnal ITEC, The Journal of Engineering. Selanjutnya, penelitian keempat yang terbit pada tahun 2019 dengan judul The Quality of Village Budgeting Services, an Empirical Research in Banyuwangi, Indonesia, yang terbit di IEEE Explore. Dan pustaka pendukung kelima adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang keterpaduan layanan digital nasional melalui penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Untuk proses delivery pada perkuliahan e-government, seluruh materi, perangkat pembelajaran, pustaka utama, dan pustaka pendukung, asesmen, kami telah menggunakan media manajemen pembelajaran atau MMPUNet yang dapat diakses melalui sistem informasi terintegrasi atau Sister2Net yang menggunakan konsep single sign-on. Untuk interaction, penyelenggaraan perkuliahan dikemas dalam bentuk tatap muka dan juga mengoptimalkan perkuliahan daring sebesar 25% dari total perkuliahan. Kemudian, pemanfaatan forum diskusi dalam MMP, kami juga menggunakan forum diskusi untuk diskusi antara dosen pengampu dengan mahasiswa, baik juga melalui WhatsApp group dan juga melalui Zoom video conference apabila perkuliahan diselenggarakan secara daring. Selain itu, untuk perkuliahan tatap muka di kelas diisi melalui berbagai cara, ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, tugas kelompok, hingga presentasi hasil pengerjaan tugas kelompok. Untuk asesmen, di Universitas Jember telah menerapkan SIPALU atau Sistem Informasi Capaian Pembelajaran Lulusan, yang dimana melalui platform ini, dosen pengampu dapat mengakses ketercapaian masing-masing mahasiswa terhadap masing-masing CPNK. Untuk proses asesmen atau bentuk asesmen yang kami lakukan di dalam mata kuliah government ini dalam bentuk kuis, kemudian dalam bentuk tugas atau assignment, kemudian dalam bentuk UTS, dan partisipasi di dalam kelas dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat? Tentunya harus sehat, masih semangat karena baru awal-awal semester ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita seperti biasa perlu diawali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Mbak Nila, ketua kelas, bisa dipimpin berdoa di awal perkuliahan kita hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat kita silakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih Mbak Nila sudah memandu. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita lancar,
teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan teman-teman, saya beri waktu 1 menit untuk presensi melalui SMS masing-masing. Silakan. Baik, sudah presensi semuanya? Aman ya, tidak ada kendala ya presensi di SMS. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin refleksi dulu dari materi kita minggu lalu di pertemuan sebelumnya, di minggu kedua, tepatnya di materi pertama. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Baik, silakan Brian. Oke, jadi untuk minggu lalu ada 3 poin penting yang telah kita pelajari, Pak. Jadi yang pertama itu ada konsep tentang e-government, lalu yang kedua itu ada manfaat dari e-government itu sendiri, dan yang ketiga adalah tipe relasi dalam e-government. Oke, konsep, manfaat, dan tipe relasi e-government. Oke, baik, terima kasih Brian. Kasih plus dulu untuk Brian. Tadi Brian sudah menyampaikan salah satu dari pokok bahasan minggu lalu, kita belajar tentang tipe relasi e-government, ya. Nah, teman-teman masih ingat atau tidak ada apa saja tipe relasi e-government dari materi yang sudah kita sampaikan di minggu lalu? Silakan, Amel. Jadi pelajaran dari minggu lalu yang didapatkan itu ada 3 tipe relasi e-government. Yang pertama itu ada government to citizen atau G2C, kemudian ada government to business atau G2B, dan yang terakhir ini ada government to government atau G2G. Oke, yang pertama ada G2C, government to citizen, jadi tipe relasi interaksi dari antara pemerintah dengan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah G2B, ya, government to business. Jadi adalah tipe relasi yang menggambarkan interaksi antara pemerintah dengan sektor bisnis, ya, dengan pengusaha, dengan dunia industri, dengan dunia usaha, Dudi. Dan yang ketiga adalah government to government. Jadi antar pemerintah, baik itu secara horizontal pada level yang sama maupun secara vertikal dengan tingkatan pemerintahan yang berbeda, baik di atasnya maupun di bawahnya. Baik, terima kasih kepada Amel. Kita kasih applause untuk Amel. Oke, baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan jenis layanan, kemudian ada CSF atau Critical Success Factor, dan barrier atau penghambat e-government. Jadi ini masih lanjutan dari materi pertama minggu lalu yang belajar konsep, manfaat, tipe relasi e-government. Hari ini akan saya lanjutkan untuk membahas materi terkait apa saja jenis-jenis layanan e-government. Kemudian kita juga perlu tahu, teman-teman perlu memahami bahwasanya implementasi e-government ini ada hal yang bisa mendukung keberhasilannya maupun sebaliknya ada faktor-faktor yang dia bisa menghambat penerapannya. Makanya kenapa teman-teman kalau membaca paper atau membaca artikel, membaca berita, ada banyak best practice maupun bad practice. Jadi ada praktek yang berhasil maupun ada yang praktek gagal implementasi e-government. Baik itu konteksnya mau kabupaten, mau di tingkat provinsi, mau di tingkat nasional, antar negara, itu juga banyak praktek-praktek yang juga tidak berhasil. Nah, hari ini kita akan coba belajar apa-apa saja faktor yang bisa menjadi penyebab keberhasilan e-government maupun penyebab kegagalan dari e-government. Oke, sebelum saya menyampaikan materi, di antara teman-teman sini adakah yang berminat, gitu ya, atau berminat nanti ketika lulus ingin menjadi peneliti, terjun ke dunia penelitian terkait dengan informasi atau TIK? Ada ya? Amel tertarik ya? Aril, Brian, Mareta ya? Baik, jadi teman-teman sesuai dengan profil lulusan Prodi Informasi, salah satu profil lulusan dari program studi informasi adalah memproyeksikan lulusannya menjadi seorang asisten peneliti bidang TIK. Nah, harapannya nanti teman-teman ketika lulus, bagi teman-teman yang ingin berkarir atau menggeluti di dunia riset, join dengan lembaga penelitian dan sebagainya, teman-teman sudah punya kompetensi, punya bekal terkait dengan penelitian-penelitian khususnya di bidang informasi. Nah, salah satu topik penelitian di dalam informasi adalah terkait dengan e-government. Nah, jadi mata kuliah ini salah satunya adalah menyiapkan teman-teman untuk mendapatkan wawasan, ilmu, insight, kompetensi yang nantinya bisa membekali teman-teman ketika lulus dari program studi informasi. Baik, kita masuk ke materi. Jadi sesuai dengan tadi sudah saya antarkan di awal bahwasanya materi hari ini kita terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu terkait dengan jenis layanan e-government, kemudian CSF e-government atau faktor kunci keberhasilan dari e-government,
dan barrier e-government. Barrier e-government adalah penghambat. Tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini, teman-teman, ini setelah mengikuti perkuliahan ini, harapannya mahasiswa mampu memahami dan menganalisis apa saja jenis-jenis layanan e-government. Nanti sesuai dengan tingkatan interaksinya ada publish, ada interact, dan ada transaction. Dan inilah tingkatan dari jenis layanan e-government yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian nanti juga teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini harapannya bisa mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan atau CSF dan juga hambatan. Nah, ini nanti akan saya berikan satu studi kasus. Jadi ada satu tugas berbasis studi kasus. Teman-teman nanti mengidentifikasi CSF dan barrier, atau di salah satu paper tersebut mungkin saja hanya ada CSF-nya atau ada barrier saja. Nanti akan saya berikan satu jurnal, jadi akan saya bagi menjadi kelompok-kelompok. Satu kelompok mereview satu jurnal, satu artikel jurnal yang terbit di jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus. Nah, nanti di akhir perkuliahan kita akan lakukan sesi diskusi tersebut. Adapun outline materi pembahasan kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah jenis layanan e-government, kemudian yang kedua contoh dari masing-masing jenis layanan e-government. Jadi nanti masing-masing jenis layanan ini saya akan berikan contohnya seperti apa. Dan yang ketiga adalah CSF, faktor kunci keberhasilan atau kesuksesan dari e-government. Kemudian lawannya dari CSF adalah barrier e-government. Nanti kita akan belajar. Dan juga kita akan listen learn dari beberapa penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait. Jadi harapannya bisa memberikan wawasan pada kita, ternyata di studi kasus di negara atau di ruang penelitian tersebut pernah diteliti dan hasilnya ditemukan CSF-nya begini ataupun barrier-nya ini saja. Nah, kita mencoba untuk listen learn dari penelitian-penelitian serupa nanti. Dan yang keenam nanti ada diskusi, tanya jawab mungkin, dan diakhiri dengan tugas kelompok gitu ya teman-teman ya. Terkait dengan jenis layanan e-government, jadi teman-teman, e-government itu terklasifikasi ke dalam 3 jenis layanannya. Kalau tipe relasinya tadi sudah disampaikan oleh Amel, ada government to citizen, ada government to business, dan ada government to government. Nah, namun kalau dilihat dari perspektif jenis layanannya, ini terbagi menjadi 3. Layanan e-government yang bertipe publish. Tipe publish ini adalah yang dia hanya provide user with information. Jadi dia ada layanan e-government, dia hanya satu arah, memberikan informasi kepada user saja. User tidak bisa bertransaksi apapun. Jadi cuman satu arah. Jadi dari sistem tersebut atau website tersebut memberikan informasi kepada penggunanya atau pengaksesnya. Yang kedua adalah tipe interact. Tipe interact ini adalah allow user to search for and obtain information based on their unique criteria. Jadi manakala teman-teman sebagai pengunjung, sebagai warga, sebagai masyarakat mengunjungi suatu situs atau suatu layanan elektronik milik pemerintah, dan di mana Anda bisa mencari sesuai dengan kriteria, mainkan filter, pakai drop down-nya, kita mau mencari dokumen desa ini, dokumen pertanggungjawaban desa ini pada tahun sekian. Nah, itu udah interaksi. Artinya apa? Ada interaksi, mulai ada interaksi 2 arah antara user dengan sistemnya. Baik, sekarang kita masuk ke jenis layanan tipe publish. Seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, tipe publish ini adalah kompleksitasnya sangat kecil. Berarti dia sangat sederhana. Betul nggak teman-teman? Iya kan? Sangat sederhana. Kemudian dia tidak memerlukan resources yang cukup besar. Ya, very simple lah. Tidak ada interaksi 2 arah, apalagi transaksi belum ada gitu ya. Komunikasinya 1 arah. Jadi pemerintah cuman publish atau rilis data, news, informasi, ya sudah gitu ya. User sifatnya gimana? Dia hanya pasif. Pasif itu artinya dia cuma lihat saja. Dia hanya lihat saja dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. Bergeser ke tipe interaksi. Tipe interaksi ini terbagi menjadi tipe interaksi ini adalah sudah mengadopsi interaksi 2 arah antara user dengan pemerintah. Nah, di tipe interaksi ini terbagi menjadi 2 jenis aplikasi, teman-teman. Yang pertama adalah yang bentuknya adalah portal. Portal ini di mana situs memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari informasi secara spesifik. Jadi misalkan tadi itu saya ingin lihat laporan
penggunaan dana desa X pada tahun Y. Nah, itu kita bisa melakukan di sini. Kemudian yang B, tipe yang kedua adalah pemerintah memberikan kanal di mana masyarakat dapat melakukan diskusi secara langsung. Nah, zaman dulu chatting gitu ya. Terus Anda teman-teman tahu mailing list ya. Mailing list itu email yang membernya sudah didaftarkan dan kita berlangganan. Di situ kita bisa diskusi dua arah, tanya jawab. Jadi mailing list itu kalau sekarang Anda misalkan menggunakan Zoom, chatbox, kira-kira seperti itu. Jadi ada informasi dari sender di broadcast, Anda bisa mereplay dan sebagainya terus-terusan gitu. Nah, itu adalah gitu. Tapi mungkin sekarang semakin bergeser ya, karena forumnya sudah semakin berbasis media sosial gitu ya. Tapi secara konsep kira-kira terbagi menjadi dua tipe yang seperti itu. Selanjutnya kita ke tipe transak. Tipe transak ini adalah tipe transaksi. Interaksinya dia dua arah, namun kompleksitas dia lebih kompleks gitu ya, lebih tinggi gitu ya. Nah, ada transaksi di situ baik berupa transaksi uang maupun transaksi yang nggak berupa uang. Ya contohnya kalau daftar kan kita tidak selalu pakai duit. Tapi kalau pembayaran, payment kita maka transaksinya adalah berupa uang. Jadi sudut pandangnya adalah di sini ada transaksional. Transaksinya bisa jadi ya kalau dia adalah suatu pembayaran maka payment, kalau tidak pun ya tidak berupa uang. Kemudian aplikasinya lebih rumit. Nah, masih ingat ya tadi kurva tadi ya, dia lebih rumit. Dia karena ada transaksionalnya, dia butuh keamanan sistem. Dia butuh keamanan sistem yang cukup handal untuk melindungi data dari transaksionalnya. Ya, contohnya kalau teman-teman mengajukan EKTP atau membuat EKTP, SIM misalkan perpanjang sekarang kan ada online gitu ya. SPT, nah setoran pajak tahunan, misal di antara teman-teman sudah ada yang wajib pajak, ataupun e-procurement untuk pengajuan pengadaan barang dan jasa. Nah, kira-kira kenapa ya regulasi atau payung hukum atau dasar hukum itu penting untuk implementasi e-government? Boleh? Silakan Nisa. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Pak Beni, mengapa regulasi atau payung hukum itu sangat penting? Karena tentunya untuk menjamin kepastian hukum, terutama terkait kesahan atau keabsahan dokumen elektronik, lalu juga transaksi digital, serta penyimpanan dan pertukaran data antar instansi. Oke, baik. Kita kasih plus dulu untuk Nisa. Tadi Mbak Nisa sudah menyampaikan katanya karena terkait dengan kepastian hukumnya Pak. Ya betul, jadi e-government ini nanti akan sangat beresiko ketika tidak ada kepastian hukum yang mengatur. Kenapa? Pertukaran data pribadi menjadi lebih terbuka. Betul nggak? Yang tadinya tidak berbasis elektronik, akhirnya sekarang data-data kita tertukar, berbagi pakai melalui platform elektronik. Bayangkan jika tidak ada dasar hukum yang jelas dan tegas mengaturnya. Nah, tugasnya hari ini adalah untuk mengisi sesi diskusi di akhir perkuliahan kita. Teman-teman secara berkelompok melakukan review atau kajian literatur pada paper atau jurnal. Ini satu saja jurnalnya. Silakan teman-teman lihat sesuai dengan kelompoknya. Nah, nanti teman-teman setelah ini duduk menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing, berdiskusi, kerjakan sesuai dengan LKM-nya. Lembar kerja mahasiswa juga sudah saya unggah di MMP. Sebentar lagi saya buka LKM-nya. Jadi masing-masing kelompok presentasi dan kita diskusikan di kelas. Ya. Baik, gimana teman-teman? Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah ya, kelompok 2. Kelompok 3? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah dibuat disiapin untuk presentasinya dalam bentuk PPT ya, singkat ya. Oke, silakan kita mulai dari kelompok 1, bisa maju ke depan. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian yang kita review. Nah, yang pertama di sini di dalam penelitian ini diajukan 14 hipotesis, yang mana 12 hipotesisnya didukung oleh data penelitian. Nah, dari 12 hipotesis tersebut ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap behavioral intention.
Berikut adalah mungkin critical success factor yang ditemukan dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah system quality, yang mana berpengaruh terhadap niat penggunaan atau behavioral intention. Kemudian ada information quality yang berpengaruh terhadap satisfaction dan juga intention. Kemudian service quality ditemukan berpengaruh signifikan terhadap satisfaction dan juga intention. Dan untuk perceived usefulness juga ditemukan berpengaruh terhadap minat penggunaan atau behavioral intention juga, karena di sini disebutkan bahwa pengguna akan lebih berniat menggunakan suatu teknologi jika mereka merasa teknologi atau ego tersebut berguna bagi mereka. Baik, itu tadi presentasi dari hasil review kelompok 1. Kalau dari kelompok 1 tadi menemukan dalam paper tersebut faktor yang terbukti berdasarkan penelitian itu berpengaruh terhadap mempengaruhi adopsi e-government itu yang pertama adalah kualitas sistem ya. Kemudian kualitas informasi, kualitas layanan, trust, dan citizen satisfaction. Ya. Nah, kelima faktor ini yang menjadi faktor penentu mengapa Indonesia tadi pada Thailand ya, di Thailand. Jadi di Thailand itu pada perspektif masyarakatnya, kelima faktor ini pada penelitian itu diungkap atau terbukti dia mempengaruhi niat atau kemauan adopsi warga Thailand untuk menggunakan layanan e-government yang disediakan oleh pemerintahnya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat kita coba satu lagi dari kelompok 2 gitu ya. Untuk proses nanti kita diskusikan, kita bandingkan ya. Boleh silakan untuk kelompok 2. Studi ini menunjukkan bahwa untuk mendorong adopsi aplikasi e-government, maka pemerintah harus membangun kepercayaan atau trust melalui komunikasi yang transparan dan keamanan sistem. Jadi jangan cuma membangun aplikasi, tapi juga build the trust, biar masyarakat itu bisa mau menggunakannya. Kemudian yang kedua ada layanan harus mudah digunakan dan bermanfaat secara nyata. Pastikan aplikasi yang dibangun itu memang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya angan-angan aja gitu. Kemudian dukungan teknis dan literasi digital perlu ditingkatkan. Tentu kita harus mengedukasi masyarakat gitu agar masyarakat tahu kalau ada nih sistem yang kayak gini gitu. Kemudian perlu ada strategi untuk mengurangi persepsi risiko terutama terkait privasi dan keamanan data. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih close untuk kelompok 2. Terima kasih. Kalau tadi kita sudah menyimak paparan hasil review dari dua kelompok, dua artikel. Nah, kalau tadi kelompok 1 pada penelitiannya menemukan beberapa faktor terkait dengan kualitas sistem, kualitas layanan, kualitas informasi, trust ya. Nah, ini berpengaruh besar, berkontribusi besar terhadap niat adopsi masyarakat terhadap aplikasi government. Kemudian kelompok 2 menemukan faktor-faktor seperti performa ekspektasi ya terkait dengan proses ekspektasi terhadap fungsi kinerja dari aplikasi, kemudian effort terkait kemudahan atau kesulitan. Ini penting teman-teman. Artinya apa? Semakin mudah aplikasi itu digunakan, maka niat orang untuk menggunakan semakin tinggi. Jadi ketika menggunakan aplikasi e-government, pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat effort yang dibutuhkan, jangan terlalu sulit. Nah, baik teman-teman, itu tadi sesi diskusi dan sesi presentasi dari tugas yang satu kelompok. Selanjutnya minggu depan teman-teman agendanya adalah P1. Ya, P1 ini nanti akan diselenggarakan di MMB. Informasi visual akan kami sampaikan melalui ketua kelas seperti apa. Silakan dipersiapkan materinya, materi terkait dengan materi pertama dan materi kedua ini. Minggu depan kita kuis pertama, ya. Baik, kita sudah berada di penghujung perkuliahan. Sebelum saya tutup perkuliahan, saya ingin mendapatkan feedback atau refleksi dari apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah saya sampaikan materi tadi, apa yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan, mungkin Mbak Widya, silakan. Ya, terkait pembelajaran hari ini itu yang bisa diambil ada jenis layanan ada 3. Yang pertama ada publish, interact, sama transaction. Lalu kita juga mempelajari tentang CSF atau faktor pendorong kesuksesan, sama ada barrier juga yang menjadi penghambatnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Widya. Jadi betul hari ini kita belajar jenis layanan, CSF, barrier, dan nanti kita ada diskusi 2 penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Terima kasih teman-teman atas kehadiran dalam perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk teman-teman, jadi ilmu yang berguna untuk teman-teman di masa akan datang. Baik, sebagai akhir dari perkuliahan kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucap syukur mendalam kepada Allah karena diberikan kelancaran dan kemudahan dalam perkuliahan kita pada ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi pada hari ini. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.